Analisis Abdul Rohman Sukardi hari ini. Kesehatan dan pendidikan gratis, mungkinkah? Paragraf 4 Preambule UUD 1945 menekankan tujuan dibentuknya pemerintahan dalam kerangka Indonesia Merdeka. Di antara tujuan itu ialah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Turunan terdekat dari terwujudnya kesejahteraan umum salah satunya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau. Sedangkan turunan terdekat dari amanat pencerdasan kehidupan bangsa adalah terselenggaranya pendidikan secara berkualitas dan biaya terjangkau. Mungkinkah kedua tujuan itu diwujudkan secara nyata dalam waktu cepat? Menyediakan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan pendidikan berkualitas secara gratis? Beragam program sudah dibuat meringankan keterjangkauan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Dimaksudkan sebagai O2 atau on the way ke arah pelayanan kesehatan gratis. Pemberian bantuan iuran, PBI, pada program JKN, KIS, Kartu Indonesia Sehat, Jamkesmas Jamkesda, pelayanan gratis pada tingkat puskesmas, hingga program sejumlah pemerintah daerah untuk membebaskan warganya dari biaya kesehatan. Seperti Kartu Jakarta Sehat, KJS. Program-program itu belum bisa menjawab kekhawatiran dalam dua hal. Pertama, kualitas pelayanan program-program itu masih dinilai masyarakat sebagai pelayanan kelas 2. Bukan sebuah pelayanan kesehatan dengan kualitas maksimal. Kesan, pelayanan sekedarnya, masih bergelayut dalam benak masyarakat. Pada kasus-kasus tertentu, satu-satunya jalan keluar adalah pengobatan kepada layanan swasta yang sangat mahal. Kedua, bersifat parsial, menyasar segmen-segmen tertentu yang dianggap tidak mampu. Sementara kemampuan masyarakat yang dianggap mampu, pada kasus penderita penyakit tertentu kemampuannya berubah drastis. Menjadi terberatkan oleh melonjaknya biaya-biaya. Rakyat belum terbebaskan dari rasa khawatir akan tersedianya akses pelayanan kesehatan terjangkau pada setiap situasi. Bangsa ini perlu layanan kesehatan gratis pada fasilitas kesehatan negara di semua jenjang. Mulai dari puskesmas, RSUD, maupun RSUP. Kualitas kesehatan akan berdampak pada eksistensi sebuah bangsa setidaknya pada 5 hal. Pertama, peningkatan angkatan kerja yang sehat dan produktif. Kedua, peningkatan kualitas SDM bangsa. Ketiga, berkurangnya beban ekonomi akibat penyakit. Keempat, meningkatnya daya saing global. Kelima, peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan. Begitu pula dengan pendidikan. Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan biaya pendidikan masih bersifat parsial. Biaya masih menjadi hantu untuk bisa mengakses pendidikan tanpa rasa khawatir. Kebijakan pendidikan dasar, SDS, DSMA, tanpa biaya. Salah satunya melalui program BOS, biaya operasional sekolah. Akan tetapi prakteknya terdapat biaya-biaya tambahan, seragam, buku, del, yang tidak bisa dijangkau semua siswa. Terdapat pula Kartu Indonesia Pintar, KIP, Bidik Misi, maupun Program Indonesia Pintar, PIP. Sementara biaya kuliah pada perguruan tinggi sudah sangat melambung. Bahkan isu kenaikan UKT sempat meresahkan masyarakat. Seharusnya pemerintah membebaskan biaya pada semua jenjang pendidikan negeri. SD, SMP, SMU, perguruan tinggi. Sekolah negeri seharusnya merupakan destinasi generasi cerdas Indonesia untuk memperoleh pendidikan tanpa rasa khawatir terkendala biaya. Setidaknya terdapat 7 dampak kualitas pendidikan terhadap eksistensi sebuah bangsa. Pertama, meningkatnya kualitas SDM. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pengurangan ketimpangan dan kemiskinan. Keempat, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kelima, menguatkan demokrasi dan stabilitas sosial. Keenam, meningkatkan kemajuan teknologi dan inovasi. Ketujuh, berdampak pada pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Investasi pada pelayanan kesehatan dan pendidikan akan berdampak luas terhadap kemajuan sebuah bangsa. Semua pihak perlu mendorong sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas dalam politik anggaran. Gratis biaya kesehatan dan pendidikan,
pada fasilitas kesehatan dan pendidikan pemerintah. Selain bebas biaya, juga harus berkualitas, agar bisa melahirkan generasi Indonesia yang produktif dan kompetitif dalam kompetisi global. Perlu refocusing anggaran pada program-program prioritas, ketahanan pangan, ketahanan energi, biaya kesehatan dan pendidikan gratis, dan infrastruktur pendukung kemajuan ekonomi. Pemerintah sudah membuat beragam program ke arah biaya kesehatan dan pendidikan gratis. Namun masih bersifat parsial. Perlu ditingkatkan pada level gratis sepenuhnya pada layanan kesehatan dan pendidikan milik pemerintah. Indonesia negara kaya sumber daya strategis dan sumber daya manusia hebat. Tentu bisa mewujudkan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis. Bukankah seharusnya begitu? Jaksel, tanggal 29 Mei tahun 2024.